berasal dari kata Yunani, holo dan kostos. Artinya? Holo itu adalah Kesiringan. Kesiringan bukan. aman, kesiringan. Kesiringan. Ya, kita balik lagi. Sekarang kita membahas masalah sejarah. Sejarah lagi nih. Sejarah lagi biar konten ini tetap yang gue bilang ada pengetahuan, ilmu pengetahuan. Saya belum pasang clip on. Ya, siap. Kita dulu ya. Awal nyangkut BH. Nah, kita ngebahas masalah Auschwitz. Auschwitz ini adalah kamp konsentrasi penjara tentara Nazi bagi kaum Yahudi. Ini lebih sadis nih. Sadis. Pembantaian waktu mungkin sebagian besar masyarakat udah tahu tentang sejarah pembantaian kaum Yahudi oleh tentara Jerman. Oh, kaum Yahudi yang ini ya? Ya. Nah, itu nggak cuma kaum Yahudi, ada homoseksual, terus juga orang-orang yang cacat mental, fisik bagi orang Jerman pun juga dibantai di situ karena kayak apa ya, kaum yang nggak itulah ya, nggak berfungsi di Jerman ya. Oh, yang nggak layak. Iya. Nah, kalau Auschwitz ini dia berada di negara Polandia, tepatnya di kota Auschwitz di Polandia. Auschwitz. Nah, dia tuh berdiri sejak akhir masa tahun 1939. Ya, oleh tentara Jerman. Nah, tentara Jerman yang mendirikan. Zamannya kepemimpinan Adolf Hitler. Tahu nggak Adolf Hitler? Oh iya. Nah, Auschwitz ini dia tuh berkaitan dengan buku yang diterbitkan oleh Adolf Hitler. Oh, ada bukunya juga, Bang? Ya, dulu ada bukunya tuh, Adolf Hitler dan Holocaust. Holocaust itu berasal dari kata Yunani, holo dan kostos. Artinya? Holo itu adalah Kesiringan bukan. aman, kesiringan. Kesiringan. Holo jaringan. Kesiringan. Bukan, beda. Holo itu adalah Mulu sih pikirannya. Enggak, gua nggak tahu, kenanya dulu. Holo itu adalah Holocaust itu adalah pembakaran utuh-utuh. Hidup-hidup, nggak tahu hidup-hidup. Arti kata holo dan kostos itu adalah pembakaran utuh. Nah, di zamannya Yunani itu konsep itu digunakan untuk membakar persembahan, entah itu manusia, entah itu apa, di atas altar tempat persembahan. Sajen. Nah, iya. Sajen kalau bahasa kita mah. Sajen. Nah, udah ada gitu-gitu dari dulu udah ya? ada. Nah, si Nazi ini mengambil kata itu untuk dalam istilah Holocaust itu agar enak terdengar dengan tujuan tuh apa sih, solusi terakhir untuk kaum Yahudi. Oh, maksudnya itu? Iya, jadi semua kaum Yahudi nih, ya kan namanya tadi gue sebutin tuh, homoseksual dan hipsi segala. Nah, itu di penjarain di Auschwitz. Penjara konsentrasi, didata semua di sana. Nah, kenapa kok segitu bencinya Hitler sama kaum Yahudi? Nah, dulu Hitler itu kenapa bisa benci? Karena dia ngerasa rasnya dia tuh lebih tinggi, ras Arya itu lebih tinggi. Nah, iya, kaum Yahudi bagi dia tuh kaum yang harus dibantai. Martabat nih ya. Iya. Satu itu, kedua juga dia punya pengalaman buruk yang orang tuanya pernah meninggal di tangan dokter Yahudi yang dia anggap itu adalah kayak bunuh ya gitu ya. Iya, karena kejanggalan meninggalnya. Nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal, makanya dia benci sekali dengan kaum Yahudi. Lu pernah nggak dengar bahwa Hitler tuh pernah berkata, nggak tahu ini Hitler, nggak tahu ini benar, nggak tahu itu salah, tapi dulu ada slogan bahwa Hitler pernah bilang kenapa dia nggak habisin semua kaum Yahudi? Karena
biar dunia tahu bahwa seberapa jahatnya Yahudi. Iya, iya. Itu pernah kan hal itu. Tapi kenapa diselesain kamu Yahudi sampai sekarang, itulah alasannya Hitler itu bicara gitu. Kenapa gua nggak bantai Oh semuanya? sebenarnya dia bisa ngebantai semua tuh ya. Sebenarnya dia dengan tulisan dengan ucapan itu seperti dia sebenarnya bisa. Tapi gua sisain sedikit supaya lu tahu sebagaimana kejadian Yahudi gitu. Nah, itu sih kalau menurut gua kurang tepat lah alasannya ya. Ada juga alasannya bahwa di saat kenapa Yahudi masih tersisa di dunia karena di Nazi kalah sama Soviet. Sebelum habis dibantai dengan konsep Holocaust, masih ada tersisa sedikit kaum Yahudi yang diselamatkan sama Uni Soviet. Gitu. Ini masuk ke dalam sejarah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Oh itu lebih masuk akal ya. Gue rasa seperti itu. Katanya pertama aja hanya ucapan dia doang ya. Iya. Nah, Itu pembantainya modelnya kayak gimana pembantainya, Bang? Pembantainya kayak gimana? pembantaian nih kita tampilin foto-fotonya. Nah, ini kayak tempat pembakaran kaum Yahudi yang dibakar hidup-hidup, Kayak tugu yang Bang. disiksa, ya kan? Di si Auschwitz itu juga kayaknya ada yang penghubung gas gitu loh. Ya, nah Hitler ini menciptakan gimana caranya senjata gas ya, senjata gas beracun. Tapi kelinci percobaannya itu orang-orang Yahudi itu, iya, digas pakai gas beracun. Nah, di sini literasinya bahwa untuk luasnya itu 150 hektar Auschwitz itu. Tempat pembunuhannya tuh. Tempat pembantaiannya. Itu termasuk sama penjaranya kan? Iya. Nah, abis camp sebenarnya campnya ada banyak mat. Kita lebih fokus ke Auschwitz dulu nih. Nanti ada lagi camp namanya Gulag. Beda lagi dia. Ada lagi itu camp Gulag itu di setelah kepenuhan di Auschwitz itu dibawa ke lagi ke camp Gulag. Makanya di situ ada gambar kayak mungkin sampai sekarang yang dijadiin museum apa gimana ya, itu kayak ada jalan kereta gitu. Nah, ada ya? ini kita tampilin foto-fotonya museum sebelumnya sama yang zaman sekarang Auschwitz itu ya kan. Oh sampai sekarang masih ada Bang? Iya, Bangunan itu ya? masih ada, itu jadi kayak museum sekarang ya. Sama kayak yang si Pokok di Vietnam, Pokok di Vietnam. Nah, itu kan Yahudi itu habis dibantai itu dari ini foto-fotonya kita tampilin. Nah, ini kurus kering, disiksa. Itu nggak ngeliat dia orang tua, nenek-nenek, anak kecil dibantai semuanya. Kasihan ya. Dibantai semuanya karena segitu bencinya Adolf Hitler ke kaum Yahudi. Jadi kayak itu Bang ya, kucing Bayi dulu ya. pun kucingnya sping. Iya, yang ada bulu, yang ada bulu. Itu bener loh Rob tuh, ya kan? Nih foto-foto anak kecil yang di camp Auschwitz. Ini tinggal tunggu matinya doang, pasti dibantai sama Adolf Jadi Hitler. di sana ada kayak pemisahan gitu Mat, yang buat cewek-cewek, ibu-ibu apa kakek-kakek. Oh, sesuai umur. Iya. Terus pembantaiannya beda-beda. Tetap kayak ada yang dibunuh pakai apa namanya? Gas yang beracun. Gas beracun terus dibakar, Dibakar. akhirnya dibuang juga ke danau-danau sekitar situ. Hmm. Kayak ngilangin jejak lah dia. Oh, gitu. buat ngilangin jejak bukan Bahwa semua di saja. sini kayak ada tempat pembunuhan. Iya, iya. Tapi gua ngilangin jejak gitu. Itu mah dikasih makan. Itu dia pada tahanan itu udah pada hampir kelaparan ya kan. Itu udah pasti kelaparan Bang. Terus berontang gitu. Nah, di sini ada nih 10 hari sebelum Tentara Merah membebaskan camp ini. Tentara Merah itu Soviet ya. Nazi mengirimkan sekitar 60.000 tawanan dengan apa yang disebut dengan Todesmarsch atau The March Kematian ke camp lain. Mereka yang tinggal di camp adalah para tahanan yang kondisinya telah lemah dan akibat kelaparan, pada kurus, diseksa. Enggak cuma diseksa, nggak dikasih makan juga. Jangan kan orang, jangan kan manusia kita lakuin kayak gitu. Hewan aja kita dosa. Hewan kita pelihara kita Itu dia nggak nggak kasih makan Bang. nggak dikasih makan, jangan ada kelaparan masih dikasih Minum. makan. Minum kasih kali. Lu masih hidup. Iya, namanya kan mungkin ya nggak lama hidupnya, penyakit segala. Kalau nggak minum juga kesian banget. Pada cacat mental, gila, stres gitu lah. Mungkin ada di sana banyak loh. Banyak juga, tapi gue sempat nonton di video bahwa ada saksi-saksinya itu bekas tahanan napi. Karena kan Dulu masih hidup. dulu kan Sampai masih ada yang Tapi anak sekarang, kecil. ya yang mana kecil tuh hidup sekarang mungkin udah tua. Di situ tuh ditato sama anak-anak Iya. yang tanda nih kayak kalau kita di penjara kan di foto tuh. Iya. Ada tuh nomor, nah dia tuh ditato. Tanda ya? Tanda. Iya. Tandain. Lorasin tandain. Iya. Iya dicap. Dicap.
Eksplorasi. Nah, tentara Nazi yang bertugas di Auschwitz ini tuh banyak, 4.000 anggota milisi Nazi yang berjaga di sini. Gimana susahnya lu buat kabur dari sini ya kan? Ya nggak kabur mati, kabur juga kau tangkap mati. Mungkin lebih parah. Iya, mungkin lebih parah. Nih, sebelum Perang Dunia Kedua di kota Auschwitz atau Auschwitzen ada sekitar 14.000 warga Yahudi. Yang 14.000 warga Yahudi itu habis ditahanin, yang tampung. Asal masalahnya karena dendam aja ya. Ya, apa sih kayak kebencian sebenarnya yang ditimbulkan oleh si Adolf Hitler ini dia nih. Dulu itu dia, kan dia sangat terobsesi banget mau menguasai dunia, Perang Dunia Kedua. Gitu. Itu ntar kalau cerita masalah perangnya kita ngebahasnya di sejarah Perang Dunia Kedua. Kita bahas camp konsentrasinya si Auschwitz ini. Nah, awal 1943 Auschwitz atau Birkenau memulai dibangun krematorium dengan oven-oven besar. Tahu nggak krematorium? Itu yang buat bakar itu ya? Iya. Alat buat membakar mayat-mayat. Iya. Kapasitas oven-oven ini diuji coba oleh SS pada tahanan-tahanan yang baru dikirim ke kamp konsentrasi, dan ada 1.100 orang lelaki, perempuan dan anak-anak yang dimasukin ke dalam kamar gas yang kemudian diisi gas beracun. Disebut gasnya tuh Zyklon B. Itu mayat-mayat mereka dibakar sampai menjadi abu di krematorium, ruang pembakaran mayat di Auschwitz Birkenau. Oh, matinya di gas. Habis digas dibakar. Ya gimana sih ya orang kalau misalkan udah nyium gas beracun. Itu difungsiin buat senjata perang, tapi yang percobanya orang-orang manusia, orang yang kayak gitu ya kan. Jangan gas beracun ya. Kentut sakit hati nyium. Jangan gas. Orang gara-gara kentutnya bisa berantem, apalagi gas beracun. Kentut ya? Iya. Padahal gue sendiri. Padahal kalau menurut gue ya sebenarnya tuh kentut itu nggak bau, Mat. Kalau gue ya, sebenarnya kentut itu nggak bau. Sendiri nggak bau. Enggak. Kalau lu nggak ngomong nggak bau. Punya hidung, Bos. Nih, misalnya gue kentut nih, lu nggak usah ngomong, nggak bau. Tergantung volumenya, Bang. Nggak bau kalau lu nggak ngomong nih. Gua kentut nih, pret, udah dimin aja, nggak bau. Tapi kalau misalnya gua kentut, pret, si Mamat bilang, bau kentut nih, jadi bau. Bau kentut ya, ini bau kentut. Sugesti. Iya, itu kentut nggak bau kalau nggak diomongin. Iya. Ini kalau misalnya nih, kalau misalnya lu lagi posisi lu ada di sini gimana, Rap? Apa yang lu lakuin, Rap? Lu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, bunuh diri. Gimana lagi, Mat? Gimana apa yang lu lakuin? Cari makan sih di situ. Nggak bisa. Jangan cari makan, kalau nyari jalannya susah. Wah, kalau kayak gitu bingung juga sih, Mat ya. Pertahanannya kuat. Maksudnya kayak penjagaannya gitu ya. Terus kita mau nyari makan ala kadarnya aja dikasih dari dia. Enggak, tapi kasih. Bingung juga. Susah ya. Susah. Makanya banyak yang orang urus kerontang gitu ya kan. Cacat mental, gila, stres. Kalau gua nih ditahan gitu ya. Halo, Bang. Udah pasti mati dong, dibantai nih sama dia nih ya kan. Udah tinggal tunggu waktunya aja kapan gue dibantai. Gua rajin sholat gua rajin ibadah. Kalau gua taubat udah. Iya kan? Iya. Kalau dia mau dibantai. Iya, udah. Apa lagi solusinya? Biar matinya husnul khotimah. Iya, supaya lu dosa-dosa lu, tobat-tobat lu diampuni sama Allah. Bener sadis ya. Iya, sadis. Pakai gas, udah mati, jasadnya dibakar. Itu nggak peduli dia anak besar, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Semua yang ada di Pokoknya anak kecil dibantai. Yahudi aja ya. Yahudi. Kebencian Kebencian pribadi sebenarnya nih. Nazi menahan sekitar 2.302 ribu anak-anak di Auschwitz. Anak-anak? Iya, ini anak-anak doang nih. Ada di 232 ribu anak-anak yang banyak banget. Followers lu aja nih, di Scramble masih kalah sama tahanan Nazi. Scramble gua aja masih kalah sama tahanan Nazi. Jadi ada di sono saksi hidup ya. Jadi iya. Anak-anak dulu ya. Followers gua aja di Instagram malah banyak. Tapi ada yang masih hidup ya? Masih ada. Di saat perang dunia itu berakhir, Jerman kalah. Akhirnya Jerman diserang sama Soviet. Nah, Soviet itu melihat bukti bahwa gimana si
Iya. Adolf Hitler ini atau Nazi. Soviet itu Uni Soviet. Iya, Soviet itu Uni Oh, Soviet. si Padang di negara deh ya.